Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak hari ini semuanya sehat? Alhamdulillah. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat ya, karena kesehatan adalah penting dalam kehidupan. Kalau kita sehat, selalu bisa beraktivitas. Ya. Nah, sebelum pelajaran mulai, saya absen dulu ya. Nah, coba Pak Masud hadir ya? Hadir Pak. Mas Faisal, Mas Mustafa, hadir Bapak. Mbak Ina, kemudian Mbak Nuni, Mbak Irma, hadir ya? Alhamdulillah, kelihatannya semuanya sudah pada hadir ya. Dan kali ini saya akan mengajarkan materi yang berkaitan dengan kebersihan. Ya. Karena kebersihan itu sangat penting dalam kehidupan. Kalau kita selalu bersih, kita akan selalu sehat. Kalau kita selalu dicintai Allah. Itu materi yang akan kita bahas nanti ya. Nah, untuk itu, mari silahkan kita lihat ya apa yang kita tampilkan di layar ini ya. Nah. Oke. Sudah kelihatan? Kelihatan ya? Sudah Pak, kelihatan. Sudah Bapak. Ada gambar ya. Ada gambar, tolong diamati. Gambar-gambar ini diamati apa yang terkandung di dalam gambar ini. Nah, ini yang pertama gambarnya. Yang kedua, ini. Gambar yang kedua, nih. Nah, ini. Tolong diamati gambar-gambar ini ya. Nanti kita akan bicarakan apakah yang terkandung dalam gambar-gambar ini ya. Kemudian ini. Nah, ada 3 gambar yang berbeda. Gambar-gambar ini kita akan bisa memetik apa yang ada di dalam gambar yang kita bicarakan. Ya. Nah, gambar-gambar ini silakan diperhatikan. Nanti ada kaitannya dengan ini, ya. Ada kaitannya dengan toharoh, wudu, istinja, tayamum, najis dan hadas. Nah, itu ada kaitannya dengan gambar-gambar ini. Nah, nanti kita bicarakan bareng-bareng, kita diskusikan ya. Nah, tapi sebelumnya saya juga punya cerita. Kebetulan saya punya tetangga namanya Doni. Dia senang sekali berpetualang ke gunung. Nah, suatu saat Doni itu pergi ke gunung membawa bekal minuman hanya 1 botol. Nah, di atas gunung dia kepengen ke belakang, artinya dia kepengen mengeluarkan kencing. Nah, dia bingung. Padahal aqua cuma 1 botol. Kalau dipakai untuk bersuci, maka dia nggak minum. Nah, itu caranya bagaimana untuk membersihkan ketika dia setelah pipis tadi. Nah, itu kasus di ceritanya. Yang kedua juga ada cerita lagi. Nah, tetangga saya, Rohmah, itu punya anak 2. Rini sudah SD, ya. Ini sudah SD. Baru-baru kemarin itu melahirkan adik laki-laki. Senangnya minta ampun. Dia punya adik laki-laki, senangnya minta ampun. Setiap hari senang sekali. Pas kebetulan dia mau berangkat ke masjid, itu gendong adiknya. Padahal belum 2 tahun dan laki-laki, belum pernah minum susu ibunya. Nah, berangkat ke masjid, tahu-tahu saking senang gendong adiknya. Nah, adiknya ternyata pipis. Bagaimana Rini ini memperlakukan bajunya yang kena pipis? Nanti kita bicarakan di belakang ya. Nah, untuk itu dari gambar-gambar ini dan cerita-cerita tadi, nah, mari kita bicarakan ya. Nah, apa yang ingin kita capai? Kompetensi dasar yang kita capai adalah pertama
meyakini pentingnya bersuci dari hadas dan najis. Yang kedua, membiasakan diri berperilaku bersih sebagai input dari pemahaman tentang tata cara bersuci. Yang ketiga, memahami hadas dan najis dan tata cara mensucikannya. Nah, itu kompetensi yang kita capai. Tujuannya apa? Tujuannya agar kita yakin bahwa bersuci dari hadas najis itu adalah penting, yang pertama. Yang kedua, kita selalu membiasakan berperilaku bersih dalam setiap tingkah laku kita. Yang ketiga, kita akan bisa menganalisa apa sih toharoh dan dalilnya apa? Kenapa kita harus bertoharoh? Yang ketiga, kita mengerti apa itu najis. Yang tadi cerita dari adik tadi yang gendong ya. Kemudian mengkategorikan apa sih macam-macam yang di situ, termasuk najis adik kecil yang baru lahir tadi. Kemudian menganalisis pengertian hadas. Nah, di samping najis ada hadas. Membandingkan antara najis dan hadas, itu tujuan kita. Kemudian mengkategorikan macam-macam hadas dan contohnya. Itu yang ingin kita capai dalam pembelajaran ini. Nah, untuk itu, mari belajar ini kita bagi dalam bentuk kelompok, ya. Kelompok diskusi memecahkan masalah-masalah yang muncul di dalam gambar tadi atau menganalisis gambar tadi dan cerita yang sudah saya ceritakan tadi. Silakan kalian dibagi dalam kelompok. Yang kelompok A itu Abdul Hamid, Inayah Mardiah, Oktava dan Tuti. Kelompok A ya, diperhatikan. Iya Bapak. Kelompok B Faisal, Imayanti dan Sulaihatin. Itu kelompok B. Kemudian kelompok C Mas'ud, Nuni, Mat Saleh dan Kholis. Nah, silahkan kalian berkelompok untuk mendiskusikan apa yang kita tayangkan tadi. Nah, ini dianalisa yang dilakukan. Mengapa melakukan demikian? Nah, apa yang dipakai untuk melakukan ini? Nah, ini juga ini. Nah, ada bedanya gambarnya. Tentunya dengan cara diskusi, kalian nanti akan mengetahui apa sih yang harus kita lakukan. Nah, inilah tugas untuk diskusi kalian ya. Diperhatikan kelompok A, B, C. Apa pengertian toharoh dan dalilnya? Dalil kita melakukan toharoh ya. Bersuci tadi. Tadi kan gambar orang suci. Yang kedua, macam-macamnya apa? Macam-macam toharoh. Yang ketiga, pengertian najis dan macam-macamnya. Yang keempat, pengertian hadas dan macamnya. Yang kelima, membandingkan antara hadas dan najis. Dan selanjutnya, kita akan tahu cara-cara bersuci dari hadas najis atau ketentuan bersuci dari hadas najis. Silahkan kalian berdiskusi dulu. Ya. Nah, diskusi itu berarti saling mengisi, saling membagi pengetahuan. Nah, ini dari ketiga gambar ini. Nah, ya, nih, dan cerita tentang Doni yang naik ke gunung dan adik yang menggendong tadi. Silahkan sekarang diskusi dulu. Setelah itu nanti kita tanyakan, apakah kalian sudah bisa mengambil isi dari apa yang itu? Dibantu, tolong dibuka buku paketnya. Buku paket dibuka, dicari, ya. Ada hubungannya kah dengan kalimat-kalimat ini? Nih, toharoh, wudu, istinja, tayamum, najis. Dicari di buku-buku atau di literatur ya. Yang mungkin bawa HP bisa searching pakai HP, yang melihat buku bisa pakai buku. Silahkan berdiskusi dulu dari kelompok-kelompok ini. Nah, ini kelompoknya, pembagian kelompok tadi. Nah, ini ya. Nah, saya kasih waktu untuk berdiskusi. Silahkan mengambil pelajaran apa yang saya ceritakan tadi. Mungkinkah dia bersuci pakai air mineral tadi? Kalau dia bersuci, berarti dia habis, nggak bisa minum. Nah, bagaimana caranya? Apakah cari kayu, apakah cari daun, dan sebagainya. Nah, itu istilahnya apa? Silahkan berdiskusi bersama berkelompok tadi ya. Nah, silahkan. Nah, termasuk menganalisa gambar tadi ya. Bagaimana? Sudah?
Coba sekarang kelompoknya Pak Abdul Hamid kelompoknya. Coba ungkapkan yang kalian dapat dari gambar tadi. Abdul Hamid atau kelompoknya? Coba, silakan. Bapak, Ya, silakan. Dari gambar sama cerita saya tadi, apa yang bisa kalian petik? perbedaan antara orang berwudu, orang tayamum, dan orang satu ini tadi apa Bapak? Oh, ini gambarnya gitu. Nih ya. Nih. Nah, satunya nih. Ini tayamum ini Bapak, ini mandi, Nih. Nah, ini ini orang Ini wudu betul. Bapak. Kemudian Oke, ada yang berarti satu belum Bapak. Apa? Makanya, Bapak. Apanya? Gambarnya yang istinja mana Bapak? Wah. Pinter sekali ini. Berarti belum ada gambar satu istinja ya? Iya, Sayangnya Bapak, ya. itu di keterangannya ada istinja juga Bapak. Ya, kebetulan istinja itu kan kalau digambar agak bagaimana gitu loh. Jadi saya nggak berani menayangkan gitu. Oke, silakan ditanggapi dengan oleh kelompok dua, yaitu Grup Faisal, Mas Faisal dan Mbak Irma. Coba gimana? Apa yang kalian dapat dari gambar-gambar dan cerita tadi? Ayo, jangan malu-malu ya. Karena keberanian adalah salah satu modal untuk belajar. Itu berani, ya. Monggo, Faisal, Irmayanti, Suliatin mungkin. Nah, serupanya nggak terdengar. Kemudian kelompok berikutnya D, Mas Ud, atau Bu Nuni, atau Mas Sarah, coba. Silakan analisa gambar tadi. Kita diskusi. Silakan. Ya, ini Ya. halo. Halo, ya. Silakan. Kalau ya, kalau yang masalah tadi antara air minum dan apa tadi Pak? Air Ya, minum untuk istinja. bersuci. Nah, Nah, dengan kebutuhan meminum ya Pak ya. ya, lebih penting mana gitu loh. Nah, itu kalau bersucinya bisa dengan batu atau semacam batu keras. Kalau kebutuhan minum, ketika kita tidak minum kan takutnya bisa-bisa kehilangan tenaga Pak. Bagus. Kalau menurut kelompok. Oh gitu, bagus. Berarti dipentingkan minumnya ya, karena cara istinja bisa dengan pakai yang lain gitu. Nggih Pak. Oh bagus. Kalau kelompok 3 Pak. Kelompok 3 ya, kelompok C ya. Nggih. Dan kelompok 2 Iya, belum Pak. ada suaranya. Coba kelompok 2 ada suaranya. Kelompok 2 Bapak. Nah ya, Faisal, Imayanti, Sulaitin, gimana? Apa tanggapan kalian terhadap gambar sama cerita tadi? Setelah kami bicarakan di kelompok Bapak, Ya. diputuskan bahwasanya gambar yang pertama itu adalah gambar di mana seorang laki-laki yang sedang berwudhu menggunakan air guna untuk melaksanakan sholat. Oke. Pada. Dan gambar yang kedua itu adalah posisi mandi yang shower Pak. Oh, Mungkin nggak punya shower gitu. oke. Kurang paham karena posisi gitu Bapak, mandi biasa atau mandi besar itu Bapak, saya kurang tahu. Iya. Kalau kelihatan Yang semua kan, ketiga, kemudian berikutnya, apalagi? nah ini Bapak apa Itu kayak bukan shower itu Pak. mencari sesuatu yang hilang atau bagaimana itu Bapak, saya kurang paham Bapak. Kayaknya mencari sesuatu yang hilang itu Bapak di padang pasir. Oh gitu. Iya. Ini kebetulan di padang pasir ini ya. Iya itu. Itu semua itu ada kaitannya dengan istilah ini. Ada kaitannya lah inilah. Gambar-gambar ini ada istilah ini ya. Ada beberapa istilah yang kaitan dengan gambar. Apakah Soalnya di itu kelompok kami tadi Bapak membahas masalah tayamum juga, dibahas di kelompok kami membahas tayamum juga. Kayaknya kalau di pasir bukan tayamum itu Bapak, mandi Apa pasir itu? ya. Gitu. Tayamum kan menggunakan debu bukan menggunakan pasir. Gitu. Iya, mungkin pasir yang paling atas kan debu tuh, mungkin begitu ya. Coba nanti kita bicarakan bareng-bareng. Apa sih itu tayamum, apa itu toharo, apa itu najis dan hadas. Oke? Nah, coba kelompok A bisa nanggapi ini. Katanya di pasir nggak bisa atau bagaimana nggak bisa berdebu. Coba Pak Bu Inaya atau kelompok A bisa nggak nanggapi itu? Itu bukan debu Pak, itu pasir. Gimana? Coba Abdul Hamid
Gimana? Nanggapi kalimat itu? Itu berarti pasir Pak, bukan debu karena tayamum pakai debu katanya gitu. Gimana Abdul Hamid? Diwakili Pak Okta Bapak tadi Ya sudah. coba Pak Okta. Iya Bapak. Nah ya gimana? Itu Ya. kelompok C itu mengatakan Jadi- nggak bisa. Jadi debu itu juga bisa didapatkan dari pasir. Jadi nggak mungkin juga Oh, kita tayamum pasirnya seperti kita wudhu pakai air diurap-urapkan gitu kan nggak mungkin Bapak. Jadi tata cara tayamum itu mengambil debu dengan menaruh tangan ke pasir atau ke tanah, kemudian dihentak-hentakkan tangannya apa itu namanya? Oh gitu. Ya, diambil Bagaimana? debunya. Kalau Iya. diraukan Bagaimana? nggih ngapunten Bapak kelilipen. Oke. Ternyata banyak pendapat dari teman-teman kelompok. Coba bisa nanggapi ulang nggak tadi yang disangkal oleh Pak Okta tadi gimana itu? Masa Pak Okta membantah begitu? Gimana argumentasinya? Coba Mas Faisal tadi. Gimana? Soalnya setahu kita Bapak, yang namanya debu itu partikel-partikel kecil Bapak, bukan partikel-partikel besar yang biasanya kayak di gambar itu kan tidak terlihat partikel kecil Bapak. Yang diajarkan oleh guru saya dulu cuma ke tembok, ke kaca, bukan ke pasir itu Bapak. Ngapunten, Bapak. Gitu. Ngapunten nggih Mas Ya, oke. Mas Gumlas ya. Kalau di padang Ya. pasir di mana kita menemukan tembok Pak Gumlas? Bagus alasannya. Oke, alhamdulillah. Ternyata kita semua sudah menemukan beberapa istilah ya di dalam gambar maupun dalam cerita. Cerita satu yang belum dianalisa. Ada cerita tetangga saya yang adiknya kecil tadi. Bagaimana? Siapa yang mau menanggapi kelompok mana coba? Saya yang bercerita itu saking senangnya lari-lari panggil adik. Coba silakan. Ini Bapak, untuk yang anak kecil itu saya ingin tanya dulu Bapak. Iya. Anak kecilnya umur berapa tahun, Gi? Ya, tadi sudah saya katakan belum 2 tahun dan belum minum susu. Belum minum selain susu ibunya. Nggak pernah dikasih apa. Karena baru lahir saking senengnya. Selalu nengok adiknya gitu. Walaupun mau berangkat ke masjid. Nah, kalau itu saya masih belum paham, Bapak. Mungkin ada Oh gitu kelompok ya, lain. nanti kita bahas Iya. ya. Atau Nah, kelompok lain coba. tambahan dari Bapak nantinya. Iya nanti kita simpulkan bareng-bareng ya. Coba kelompok lain. Dari cerita itu mungkin ada yang diambil sesuatunya, hikmahnya gitu. Nah, coba. Ada? Tanya Nggak ada ya? Bapak, Iya, coba. kenapa Ini kok pintu sekali. anak kecil yang masih minum air susu ibu kok najisnya masih dikatakan mukhafafah? Ya karena zat yang dikeluarkan itu kan belum bercampur apapun. Jadi sangat ringan. Nanti kita bahas bareng ya. Itu sebagai nanti di belakang kita ya. Oke, sudah semuanya. Ya, mari kita bahas bareng-bareng apa yang lain nih, tugas tadi nih, pengertian toharoh dan dalilnya bagaimana? Macam-macam toharoh apa saja, pengertian najis dan macam-macamnya, pengertian hadas dan macamnya kayak apa, membandingkan antara najis dan hadas, kemudian cara terbelah. Ini ya, mari anak-anak sekalian kita simpulkan semuanya apa yang telah kalian pelajari tadi. Ternyata gambar-gambar tadi itu kaitannya dengan toharoh. Apa sih toharoh itu? Nah, toharoh itu adalah bersih atau suci, itu dalam arti bahasa. Dalam bahasanya bersih atau suci. Tapi dalam istilah, toharoh adalah menghilangkan segala sesuatu yang ada dalam tubuh kita, atau pakaian kita, atau tempat kita, agar kita sah dalam beribadah. Sesuatu itu apa? Nah, nanti di belakang ya, sesuatu apa? Jadi menghilangkan sesuatu yang ada di dalam tubuh kita, baik pakaian maupun tempat atau tubuh kita, agar kita sah dalam sholat. Sebab kalau ada sesuatu itu kita nggak sholat. Dasarnya apa? Ini anak-anak, dasarnya
bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an Al-Baqarah ayat 222. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang mensucikan diri. Nah, jadi kalau orang yang selalu suci dan selalu bersih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Alangkah senangnya ya kalau kita selalu dicintai Allah Subhanahu wa taala. Kita akan mudah meminta sesuatu karena yang memberi yang mencintai. Nah, seperti kalian, bapak kalian, kalau kalian dicintai bapaknya, minta apapun akan dikasih. Maka supaya kita mudah dalam meminta sesuatu pada Allah, maka kita harus selalu suci dan bersih. Ya, itu. Kemudian Rasulullah juga bersabda, Allah tidak menerima sholat seseorang yang tidak ada dalam keadaan suci, tidak suci. Nah, kalau kita tidak suci, ibadah kita percuma, ya, percuma, karena tidak diterima. Itu hadis riwayat Muslim. Berikutnya, nah, apa sih toharoh itu? Adalah bersuci baik dari batin maupun lahir. Karena tubuh kita terdiri dari dua hal, zahir dan batin. Yang batin itulah yang sesungguhnya tidak sering kita lupakan, supaya kita selalu suci baik batin maupun lahir. Batinnya ya, jangan sampai kita mengalami kemusyrikan, melakukan kemaksiatan, contoh sombong, iri, dengki, itu juga perlu disucikan, juga namanya toharoh. Dengan cara apa? Dengan cara mengingatkan tauhid, selalu beramal soleh. Insya Allah dengan cara begitu batin kita akan suci. Kemudian yang lahir. Nah, lahir ini ada dua, bisa hadas atau bisa najis. Nah, caranya bagaimana? Mensucikan dengan berwudu, tayamum atau mandi. Karena ya tata cara toharoh, kalau yang lahir bisa pakai air atau benda-benda yang bisa mengesap. Hukum asal air adalah suci, ya, mensucikan segala hadas dan kotoran, meskipun sudah berubah rasa, warna dan bau oleh sebab sesuatu yang bersih. Akan tetapi apabila berubah itu disebabkan oleh najis, maka air itu menjadi najis. Contoh air sumur, air apa, air hujan, air es, air salju, itu bisa dipakai untuk bersuci. Yang kedua, setelah air ya, yang kedua bisa pakai debu yang suci. Yang tadi, yang ketiga tadi itu bersuci dari debu. Nah, itu tata cara bersuci ya. Nah, yang disucikan apa? Berikutnya ada pertanyaan. Apa sih yang disucikan dalam toharoh? Yang disucikan adalah hadas dan najis. Hadas itu apa sih? Hadas adalah sesuatu yang menyebabkan seorang tidak sah melakukan ibadah, baik sholat, itu gak sah jadinya. Sholat gak sah, beribadah, hadas. Ya. Membaca Quran pun hadas. Nah, kemudian kalau najis itu adalah sesuatu benda yang ada dalam tubuh kotoran, ya, kotoran dalam pakaian kita, dalam tempat kita untuk beribadah, maka harus dibersihkan juga. Karena kalau itu ada dalam tubuh kita, pakaian kita, maka tidak sah sholat kita, ya. Nah, berikutnya, macam-macam hadas. Tidak kelihatan, kita akan mengalami dua hal, bisa berhadas besar atau bisa berhadas kecil. Berhadas kecil apabila kita melakukan keluarnya sesuatu dari tubuh kita, kentut, kencing, buang air besar dan lain, itu menjadi kita berhadas kecil. Kalau kita tidak berwudu, bertayamum, maka tidak sah dalam ibadah kita. Berikutnya hadas besar, itu apabila ini dilakukan oleh orang yang sudah dewasa ya, anak-anak sudah dewasa, maka kalian akan mengalami. Tentunya kalau SMP ini masih belum sebagian ya, mimpi basah. Nanti kamu akan bermimpi bersetubuh, itu apabila seorang suami istri ya, nanti akan tahu itu kalian akan mengalami berhadas besar juga ya. Nah, itu macam-macamnya hadas, yaitu hadas kecil dan hadas besar. Kemudian najis yang nempel di tubuh kita tadi. Nah, itu bisa berupa najis mukhafafah ringan, yaitu air kencing yang saya ceritakan tadi.
di anak umur 2 tahun itu air kencing bayi yang belum berumur 2 tahun dan belum makan selain air susu ibu. Itu namanya najis mukhafafah. Cara membersihkan juga lain. Kemudian yang kedua najis mutawasitoh yang sedang. Ada dua hukmiyah dan aniyah. Hukmiyah benda yang najis dan masih bisa disucikan. Ya barangnya nggak ada, tapi kita yakin itu ada najis. Kemudian ainiyah yang bisa kita lihat barangnya masih ada najisnya ya. Kemudian najismu waladoh, najis berat, ini air liur anjing ya, yang atau babi yang mengenai tubuh kita itu macam-macamnya najis. Nah, itu anak-anak hubungan daripada gambar tadi. Nah, yang pertama tadi ini sedang menghilangkan hadas kecil. Dia mungkin tadi kentut atau kencing dan sebagainya, maka dia berwudu untuk melakukan sholat. Nah ini yang kenapa gambarnya orang dewasa. Ini mungkin dia sedang berhadas besar sehingga mandi junub, airnya ditaruh dari atas ya semuanya, harus kena seluruh tubuhnya. Ini hanya untuk membedakan bedanya mandi dan ini insya Allah ini tayamum ya, bukan mencari apa ini utuh atau mencari apa. Ini tayamum. Ketika seorang di padang pasir nggak menemukan air, maka solusinya adalah bertayamum. Jadi menghilangkan hadas kecil sehingga melakukan tayamum. Itulah anak-anak ya. Nah, ada yang ditanyakan mungkin? Oke ya. Nah, itu dari macam-macam yang kita pelajari. Oke? Sudah mau istirahat, Pak Guru. Oh begitu, oke. Bagaimana sudah ya? Nah, marilah. Bagaimana pembelajaran kita hari ini? Nah, sebelumnya pembelajaran, mari kita selalu melakukan toharoh bersuci ya, karena manfaat bersuci itu banyak. Kalau kita selalu suci, kita selalu dicintai Allah ya. Kita mudah meminta apa-apa ya. Kemudian coba kita sedikit ada pertanyaan ya. Coba pertama, Aminah itu dalam perjalanan menuju tempat sholat. Ia terinjak kotoran ayam. Aminah, mana coba? Semuanya tidak kelompok apa coba semuanya. Yang kedua yang mana? Membasuh kakinya yang terkantai ayam tersebut. Apakah mengulangi wudhunya? Ayo coba yang jawab. Oh, rupanya yang mana itu betul? Yang membasuh Pak. Oke, yang betul ya. Kemudian soal yang kedua, Aziz sedang menyembelih ayam. Pada saat memotong urat leher, darahnya muncrat ke tubuhnya. Itu najis apa ya kira-kira? Najis? Mutawasito Pak. Mutawasito, betul. Kemudian yang ketiga, ya ini Allah SWT memerintahkan kepada manusia untuk menjaga kebersihan. Tentu ada manfaat yang akan diperoleh oleh manusia itu sendiri. Malik, waktunya ya diperhatikan. Sekali lagi saya juga mohon maaf ini mungkin langsung nanti ke Pak Jen Mawon, saya ada sedikit kepentingan sebentar ya Pak. Iya. Habis soalnya Pak selesai nggih. Ya, ini yang kedua adalah yang ketiga, Allah memerintahkan kepada manusia untuk menjaga kebersihan. Tentu ada manfaat yang akan diperoleh oleh manusia itu sendiri. Berikut manfaatnya. Apa yang jawabannya? Bukan untuk pamer dia ya. Nah, kemudian ketika bermain mujib, kan belajar
tampilkan tadi itu pertama pengajaran tadi sudah menarik. Kayaknya tadi belum dibuka doa ya Pak. Jadi Ya, benar. Ya, belum. nggak apa-apa ya. Ya. Oke. Oke, Pak. Terus mungkin bisa ditampilkan tadi di tujuan pembelajaran, di tujuan pembelajaran yang nomor 1 dan 3 Pak. Mungkin ada kali karena pembahasan pertama itu harusnya toharoh, baru masuk ke hadas, dan di sana hadis itu bagian dari toharoh tersebut Pak. Jadi mengurutkan nomornya itu ada nomor 1 dan 3 tadi terbalik. Oh gitu, nggih Pak, nggih. Nah ini nggih. Tujuan ya. Barangkali Pak. Nggih. Yang di nomor 1 dan 3 kayaknya. Nggih. Pun saja tapi dengan Pak nggih. Nggih Pak, nggih. Awal dalam kegiatan di RPP itu memang belum dimunculkan video ya, video walaupun hanya video sebentar saja, karena sejak kemarin Bapak sudah belajar tentang edit video. Dipotong aja, itu belum ada, baru gambar-gambar yang ada. Kemarin gini di RPP banyak sekali Bapak dan Ibu untuk penulisan simbol di ntar Pak, di penulisan simbol itu di pengayaan ya. Gimana Pak? Nggih, belakang nggih. Saya bawa RPP Pak. Sebentar ya Pak. Jadi penulisan simbol di pengayaan itu, kalau pengayaan itu bukan menghadap, itu kesalahan Pak. Pokoknya tanda ke kanan langsung angka 70, udah berhenti di situ, nggak usah pakai di bawah 100. Karena KKM yang diukur itu kan 70, berarti pengayaannya itu di atas itu Pak, nggak perlu pakai angka 100, nggak perlu, karena yang di atas 70 berarti ikut pengayaan itu loh. Itu dalam penulisan sama kenyataan yang ada, nggak perlu pakai, lebih sedikit aja. Jadi itu kebanyakan. Kemudian pada lembar sikap spiritual Pak, yang di-upload tadi itu, pada aspek pengamatan nomor 5 itu anak-anak membiasakan sujud syukur. Sementara Bapak sedang ada di kelas 7. Ada di kelas 7. Sementara sujud syukur itu ada di kelas 8. Maaf, mungkin waktu di MI atau di SD sudah sampaikan, tapi ini pembahasannya yang di atas tentang toharoh kok langsung masuk pada sujud syukur. Itu kan yang lain aja, mungkin pembiasaan mencuci tangan dengan sabun, air mengalir yang dikaitkan masa pandemi saat ini Pak. Misalnya begitu. Kemudian pada kegiatan penutup Pak, di nomor 3 itu penugasan, itu ada, belum muncul Pak, di RPP belum muncul. TT, KMTT dan TL. TT itu tugas terstruktur. Itu teman itu tidak terstruktur. Ada tindak lanjut baik secara individu maupun kelompok. Itu nanti bisa dimunculkan atau bentuknya lah, untuk yang mau PR itu mau bentuknya apa, soal-soal yang mau ditampilkan maupun kan kalau terstruktur kan ketika ada hari, ada tanggal, harus sekian hari, misalnya ketika anak-anak membuat clipping misalnya ada waktunya Pak juga contoh gambar tadi ya,
contoh gambar tadi itu masa-masa saat ini. Kalau contoh materi yang ada Toharoh kelas 7 ya, yang dari SD naik itu paling tidak di contoh materi saat ini itu dikaitkan masa sekarang. Artinya anak-anak khususnya yang laki-laki ini perlu diperhatikan entah itu nanti di sekolah, entah di rumah atau di tempat yang lain. Kalau kemarin kita contohkan kemungkinan ada ketika anak-anak mau kencing di toiletnya terminal bandara itu kan sekarang sudah pakai modifikasi kencingnya berdiri itu loh. Nah itu perlu diungkap saat ini. Jadi pembelajaran yang saat ini ada ya, yang ada contoh-contoh perlu dihindari. Misalnya kalau misalnya anak-anak di sana kencingnya berdiri ya gimana, ya cari toilet yang itu mungkin jongkok. Kemudian kalau di madrasah tanya aja nanti anak-anak yang laki-laki aja, anak laki-laki itu kencingnya berdiri atau jongkok. Kalau berdiri nanti air kencingnya mengenai celana berarti najis. Itu kaitkan langsung aja. Artinya pada saat ini gitu, kecuali kalau perempuan nggak mungkin itu kan misalnya begini. Nah pada hal seperti itulah nanti yang perlu direfleksi pada anak-anak adalah kegiatan yang memang betul-betul anak-anak membiasakan bagaimana menghindari terkena najis. Menghindari terkena najis ini agak mudah pada saat ini yang ada di masyarakat, pemantauannya. Nah, kemudian melibatkan dari siswa tadi sudah bagus dalam diskusi. Kalau misalnya tadi ditampilkan ada bacaan Quran, mungkin ditunjuk ada siapa yang mau baca, Bapak tolong dibantu untuk membaca, misalnya begitu ya, sekali tempolah anak-anak biar madrasah ciri khasnya Pak, paling enggak anak-anak bisa membaca Quran. Apalagi ini pondok, saya yakin anak-anak bisa membaca Quran dengan fasih, ya rambutnya ataupun dengan makharij hurufnya, itu yang penting itu. Demikian Bapak Malik, semoga sukses dan selalu lancar semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sigit tadi ada enggak ya? Izin, baru izin ya? Hanya bergabung waktu dah. Halo. Aduh coba. Pak Malik, atau mungkin dari komentari yang lain mungkin mau mengomentari, monggo. Monggo. Silakan. Komentar, Pak. Ya, silakan, Pak Amin. Nggih. Memang hal itu materi yang riskan kepada anak-anak. Seperti yang dicontohkan tadi kan Pak Malik, ada materi, ada wudhu, ada tayamum, ada mandi. Kemudian yang saya tanyakan istinja. Jadi ketika anak-anak itu nanti, yang istinja mana Bapak, yang namanya anak-anak ya? Anak-anak itu kan polos. Anak-anak polos. Jadi ya menurut saya ketika seperti itu ditampilkan semua tentang gambar, tentang wudhu, tentang tayamum, tentang ya ada rasa penasaran. Loh ini istilahnya mana gambarnya? Istilahnya mana gambarnya Bapak? Iya. Sulit tadi nyarinya soalnya. Sulit nyari gambar istinja. Jangan-jangan gurunya sendiri dipoto, nanti kan repot. Hanya itu Bapak, terima kasih. Nggih, matur nuwun. Monggo. Kayaknya Pak Sigit tadi gabung lagi kayaknya Pak ya. Mungkin Pak Zen punya solusi Pak terkait tentang itu pembelajaran kalau pas istinja itu. Kami juga kebingungan kayaknya Pak. Iya. Tadi saya nyari gambarnya juga sulit Pak. Sebetulnya gambarnya banyak.
Tapi apa yang kira-kira ditampilkan gitu loh. Lah ya itu. Boleh nambah? Iya, silakan Ibu. Iya. Nggih, Bu, nggih, Bu. Oh ya, saya kebetulan pernah bukan mempraktekkan. Aduh, mempraktekkan itu bagus Bu, praktek Bu. Iya. Oke. Untuk materi istinja ini memang kalau mau cari foto tidak ada video apalagi gitu ya. Pasti modelnya bayarannya mahal itu ya. Oke. Saya pernah karena kebetulan saya punya anak perempuan. Dia punya boneka gitu ya. Itu boneka pernah saya bawa ke sekolah. Saya pernah bawa ke sekolah. Yang saya praktekkan itu istilahnya mengistinjai ya, apa itu menceboki boneka gitu ya. Itu saya tidak, kalau pakai air kan anak sudah terbiasa. Ini yang penggunaan benda padat. Nah, saya menyediakan tisu, kemudian batu dengan 3 sudut, kemudian ada kertas, ada hal-hal yang itu. Nah, itu saya praktekkan ke pantat boneka. Beneran itu, Pak. Kebetulan ada saya punya boneka agak besar, kalau Barbie kan terlalu kecil tuh. Nah, itu kan ada boneka yang agak besar sedikit gitu. Nah, itu saya pakai itu. Jadi anak-anak sudah bisa membayangkan, ya kalau boneka kan di pelengah-pelengah ya rapopo. Nah, itu memang kalau sedikit saru, tapi ternyata anak istilahnya interest, senang, dan mereka akhirnya karena memang istinja menggunakan padat itu adalah hal yang belum pernah mereka lakukan. Nah, hal seperti itu bisa saja terjadi dalam kondisi-kondisi tertentu gitu. Jadi pernah aku itu, Bu. Bisa jadi. Jadi itu solusinya saya pakai boneka saat itu. Iya, dengan saya nggak nemu batu waktu itu Bang Malik, namanya Gunung Jati. Oh iya. Pakai manukin itu bisa, Pak. Ya. Pakai manukin. Apa tuh manukin itu ya? Apa tuh? Torso. Oh, torso. Iya. Bukan manekin. Oh iya Bu. Nanti jadi manu. Oke. Bapak Ibu. Lagi sudah cukup. Nanti kita saja kelamaan nanti. Oke. Disiapkan Bu. Monggo selanjutnya. Ini Pak Sigit sudah gabung kayaknya. Pak Sigit sudah gabung. Sigit, monggo. Oh sudah. Itu ya Pak Sigit. Oke. Mohon maaf Pak, Bapak Ibu semua. Ini baru saja istri kumat lagi sakitnya, tapi nggak apa-apa, sekarang sudah sembuh. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, saya singkat saja untuk Pak Malik ya. Sebenarnya catatan saya banyak banget ini, tapi singkat saja lah. Intinya persiapan oke, waktunya manage yang bagus Pak. Kemudian penguatan diskusi, tolong yang penguatan diskusi itu Pak Malik kalau bisa penjelasannya ya melalui diskusi itu, bukan malah memberikan materi lagi gitu, sehingga akan memperlama. Jadi penguatan dari kelompok A, B, C itu diperkuat lagi. Jadi nanti slide-slide-nya tinggal menampilkan slide-slide yang dimaksud kelompok A, kelompok B, kelompok C itu. Jadi poin-poinnya apa. Kalau menjelaskan lagi nanti Pak Malik ceramah lagi gitu. Kemudian untuk pengelolaan kelas sudah bagus ya, artinya bisa menampung umpan balik ke siswa. Bahkan Pak Malik setelah presentasi pun teman-temannya pasti berdiskusi lagi ya. Kemudian catatan saya, penggunaan media itu sebetulnya ya yang murah, yang praktis ya. Kalau misalnya gambar istinja saya kira tidak perlu lah ya, betul ya. Bu Irma itu ya pakai boneka, kalau istilah sainsnya ya pakai torso, kan nggak mungkin kan kita praktek untuk melihat organ tubuh manusia, kita pakai manusia yang sudah meninggal, memang ada ya. Tetapi kalau misalnya kita mau praktek hewan-hewan yang berbahaya itu ya kita harus mempertimbangkan pembelajaran itu sehingga tidak membahayakan siswa ya. Seperti misalnya mau mempelajari tentang hewan
amfibi ya, kita tidak perlu mempelajari buaya lebih dekat, kemudian dengan memegangnya dan lain sebagainya, itu sangat membahayakan ya. Kemudian apalagi yang tadi istinja itu ya. Jadi saya kira tidak perlu menggunakan gambar langsung lah ya, itu sudah cukup. Kemudian intinya komentar saya ke Pak Malik, bahwa Pak Malik ini saya amati dari awal perangkat sampai sekarang kelihatannya sudah ada perbaikan-perbaikan, sudah mulai move on, mulai hijrah ke guru profesional ya. Amin, amin, amin. Ya, amin. sekarang sudah berdasi ya. Amin. Tentunya senantiasa saya lihat meningkatkan kualitasnya, baik pedagogi ya, teori dan praktek pendidikannya, kemudian kepribadian beliau ya, sudah mandiri. Kadang tadi dalam mengelola diskusi sudah bisa mengontrol emosi ya, ketika ada anak yang kurang pas gitu ya, masih gitu ya. Kemudian profesional, saya kira Pak Malik tadi sudah mengajari materi yang luas dan mendalam, paling tidak mengajak siswa untuk menguasai standar kompetensi ya, sesuai dengan standar nasional pendidikan. Kemudian untuk kompetensi yang terakhir, kompetensi sosial, ini terkait dengan kemasyarakatan, paling tidak jadi seorang guru adalah menjadi contoh ya, contoh yang ideal di masyarakat ya, yang ramah dan mempunyai komunikasi yang baik dengan masyarakat. Bapak Ibu, saya kira peserta PPT ini juga masyarakat yang mikro, masyarakat kecil, sehingga Bapak Ibu itu tolong dalam sikap, orientasi dan perilaku itu tentunya kita bisa saling berkomunikasi dengan baik. Itu Bapak Ibu. Itu pada prinsipnya tentang saya, sekali lagi menuju guru profesional adalah menuju untuk meningkatkan kualitas ya. Kualitas baik kompetensi pedagogi, profesional, kepribadian maupun sosial. Saya kira itu. Untuk selanjutnya kami persilahkan kepada Ibu Irma kayaknya. Bu Irma ya. Iya, yang betul.